Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji hanya milik Allah. Hari ini Kak Andri ketemu lagi dengan adik-adik dan teman-teman, ditemani dengan Kak Nebula dan ada Pak Hendro. Alhamdulillah. Hey, selamat datang adik-adik. Alhamdulillah, kita memasuki sesi kedua. Nih, adik-adik lihat Kak Andri di sini pakai jaket. Pak Hendro juga pakai jaket. Kak Nebula udah pakai jaket nih. Baju astronot nih. Di sini dingin sekali di Lembang ya. Dan hari ini kita masuk ke 20 derajat katanya nih. Luar biasa dingin sekali di sini. Semoga adik-adik semua di rumah anget ya, enak ya, sambil mendengarkan, sambil kita bareng-bareng mengikuti Jelajah Debu Pembentuk Bintang sesi kedua. Kita awali sesi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mulakan dengan ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tetap semangat ya adik-adik ya. Walaupun kita sudah masuk jam 8:30, insya Allah adik-adik tetap semangat. Kayak Kak Nebula nih, semangat sekali. Halo, siapa nih Kak Nebula nih? Ayo teman-teman, siapa dari mana? Siapa Kak Nebulanya? Ada juga Pak Hendro di sini. Apa kabarnya Pak Hendro di malam kali ini Kak Pak Hendro? Alhamdulillah, baik adik-adik, semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah, amin, insya Allah. Baik, kita akan masuk ke sesi 2. Jadi insya Allah hari ini akan menyampaikan materi tentang fakta unik bulan dan bintang dan planet sambil noong langsung, insya Allah. Mudah-mudahan bagus ya cuaca di luar ya Pak Hendro ya. Semoga. Iya. Semoga. Di Bandung, sebagai informasi adik-adik semua, di Bandung hari ini sebetulnya agak mendung. Tapi mudah-mudahan nanti 30 menit atau 30 menit ke depan mudah-mudahan nanti awannya sudah berkurang ya. Yeah. Jadi nanti kita mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan kita bisa noong langsung bersama Kak Nebula dan Pak Hendro. Silakan, apa yang mau dibagikan nih? Pak Hendro atau Kak Nebula? Ya, jadi hari ini kita sudah mempersiapkan teleskop yang paling besar yang kita punya. Masih ingat adik-adik teropongnya yang warnanya apa tadi? Hitam, ya. Ukurannya 12 inch. Jadi nanti kita akan gunakan itu untuk melihat permukaan detil bulan, ya. Nah, nanti kita tunggu waktunya detik-detik menuju bulannya bisa diamati dari Imah Noong. Oke. Gimana Kak? Ada yang mau di... Sebelum itu gini dulu kali ya. Adik-adik bisa sekarang bantu kami nggak? Kami pengen tahu nih di daerah adik-adik, si bulan udah muncul belum ya dari timur? Boleh minta tolong nggak? Adik-adik bisa lihat bulannya nggak dari rumahnya masing-masing? Coba sekarang berdiri. Adik-adik coba keluar tengok dari jendela. Jika ada yang melihat bulan, bilang di sini ya. Kelihatan bulannya dari rumah gitu. Ya. Coba minta bantuan sekarang. Coba dikasih waktu, kita hitung 10. Ya. 10 kali ya. Adik-adik boleh keluar sebentar, lihatnya ke arah mana coba? Ke arah timur. Jadi kalau ada adik menghadap sholat yang ke arah kiblat, tinggal balik badan. Ya. Nah itu di belakang itu Kak. Bulannya sudah kelihatan atau belum? Coba. Oke. Yuk sekarang yuk. Yuk keluar dulu sebentar. Coba dilihat dari rumahnya. Ada nggak bulannya? Kalau hujan pasti nggak ada ya. Cuman yang nggak hujan bisa dilihat coba. Yuk kita lihat sama-sama. Coba dilihat ke rumah, ada nggak?
Ayo, ayo, tolong kami pengen lihat bulan. Ada nggak bulannya dari rumah? Kalau ada yang bisa lihat, nanti langsung ini ya, langsung bilang di chat ya. Atau langsung tunjuk tangan, boleh. Sudah ada yang lihat bulan? Di luar rumahnya, Ya coba ikut lihat ya Kak ya. boleh. Sebentar ya, Lihat. sebentar. Jadi, pengamatan langit malam itu memang tergantung dari cuacanya, adik-adik. Kalau misalkan mendung, ya kan kehalangan awan hitam. Tampaknya susah juga untuk kita amati. Itu salah satu dari hambatan ya, dari hal-hal yang membuat kita nggak bisa ngamatin langsung. Jadi salah satunya adalah langit yang kurang baik ya. Kita minta sama-sama sama Allah yuk, biar langitnya dibukain tuh, biar cerah langit malam ini. Lalu kita sama-sama bisa ngelihat detailnya bulan, detailnya bintang Sirius, detailnya nebula yang tadi kita bahas sama-sama tadi pagi ya, tadi siang ya. Kita bisa lihat langsung dengan teleskopnya Imah Noong gitu. Ayo teman-teman, udah ada yang bisa lihat bulannya di luar rumah teman-teman? Ada yang lihat bulannya belum? Di luar rumah adik-adik? Kak Fatih udah lihat? Adakah? Siapa yang udah lihat? Kelvin? Gini deh, aku pengen, boleh nggak gini? Bulannya difoto pakai handphone, kemudian liatin ke kamera. Kayaknya seru deh. Yang tadi udah lihat bulannya difoto, terus liatin ke kameranya yang sekarang lagi pakai dibuat di Zoom. Bisa nggak? Kita pengen tahu, penasaran nggak sih? Kira-kira, ini kan teman-teman dari berbagai daerah ya, bentuk bulannya sama nggak sih? Ada yang bilang itu bentuk bulan yang dilihat dari Bandung sama nggak sih seperti bentuk bulan yang dilihat dari Jakarta? Penasaran nggak sih? Coba kita sama-sama lihat ya. Coba teman-teman silahkan foto dulu bulan yang kalian lihat di luar rumah kalian. Foto terus liatin ke kita, ke kamera yang kalian pakai buat Zoom ini. Mulai dari sekarang ya. Dari Palu sudah ada yang lihat. Sudah ada dari Palu. Iya, Razin. Boleh fotoin dong. Aulia, coba dilihatin Aulia di Zoom, Kak. Dari Manado ada. Ya, Masya Allah, itu di sana cerah banget ya. Iya, pada keluar, pada lihat. Nggak apa-apa, kita sama-sama lihat objek yang sama ya. Keren Kak Aulia. Ada lagi yang lihat? Fotonya aku lihat dong. Kak Aulia keren tuh, lihat teman-teman, lihat yang punya Kak Aulia. Bulannya sudah tertangkap di kamera Kak Aulia karena di sana langitnya cerah ya Kak Aulia ya. Halo Kak Aulia, terima kasih Kak Aulia. Yang lain belum ada ya. Nah, di sini ada yang dari Bandung kah? Kayaknya dari Bandung gimana? Mendung atau cerah? Itu Kak siapa namanya? Razin sama Kak Fatih ya? Wah, Kak Fatih dari mana sih? Kelihatan bulannya. Masya Allah, kelihatan dari sana bulannya. Nah, di Lembang gimana Pak Hendro? Apakah sudah kelihatan? Di Lembang mendung. Ya, di sini masih mendung. Masih mendung. Kalau mendung kita nggak bisa lihat langsung nih. Di Lampung ada katanya di Lampung. Wah, iya. Ada yang bisa motret itu. Nanti fotonya di-share ya, di-share, di-mention ke kita, ke SDI dan IMA. Kalau kita pengen tahu deh, bulan-bulan di kota-kota, penampakan bulan di kota-kota kalian tuh kayak gitu.
Ya, cantik-cantik semua deh itu. Banget. Pak Hendro, kalau kita lagi Ji, kayak gini, mendung gini, tetap bisa lihat bulan nggak sih? kita tidak bisa lihat bulan, Ya, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana pergerakan bulan dulu sebelum kita keluar. oke. Nah, ini menarik nih. Pergerakan bulan. Kita sama-sama perhatikan dari sel-sel tim dari Pak Hendro ya. Oke. Nah, adik-adik kelihatan adik-adik? Bisa melihat? Oh iya, ini sekarang kita menghadap ke arah apa ini? Huruf apa ini? Bisa kebaca nggak huruf yang dipegang-pegang ini? Bisa. Huruf apa ini? Betul. Artinya apa? Itu adalah Itu artinya adalah is. Ya, jadi ini arah timur. arah ya. Arah timur saat ini ada bulan. Bulannya Ya, terus di belakangnya ini bintang-bintang semuanya. Kelihatan bintang-bintangnya? Ini ada bintang namanya bintang apa coba? Iya, ada komet. Ini ada bintang terang namanya Spica. Spica. Ya, ada bintang namanya Spica. Terus di sini ada bintang juga namanya Rigil Centaurus. Nah, ini orang dulu menghayal loh, Kak. Ya. Menghayal, jadi mereka menggambarkan langit-langit itu penuh dengan gambar-gambar seperti ini. Kelihatan nggak? Jadi kalau titik-titiknya itu digabung, kalian kan suka main ya? Ada banyak titik digabungin dengan garis, kemudian menjadi bentuk sebuah gambar. Nah, rasa bintang pun sama. Dari mulai titik-titik bintang itu, penemu-penemunya dulu menggarisi dengan garis, kemudian menghayalkan, ya. Nah, gitu. Betul. Kelihatan ini ada binatang apa ini? Rasi bintang itu. Rasi bintang. Bentuknya lucu-lucu ya Pak Hendro. Iya. Jadi di langit ini ternyata banyak bintang-bintangnya. Nah, kita menyebutnya di dalam Al-Quran disebut wasama idzatil buruj. Nah, demi langit yang penuh dengan konstelasi bintang-bintang ini, rasi-rasi bintang ya. Nah, bayangkan itu kita lagi kalau kita lihat langit teman-teman, kita lagi lihat buku dongeng ya. Iya, penuh dengan cerita tentang dongeng yang bisa terbentuk oleh gambar-gambar itu. Nah, ini bulan hari ini bentuknya seperti apa? Kita lihat ya, kita deketin ya bulannya ya. Nah, lihat bulan udah dekat nih. Kita lihatin bulannya. Hai bulan, aku akan pergi ke sana. Kita menuju ke bulan seperti tadi. Ya, bulannya meluncur. Iya, Wah, ini dia bulan. Wah, bulannya ada yang penggambar. Siapa yang saya coret nih? Hapus dulu dong, biar kelihatan tuh. Bulan cantiknya. Bulannya ini adik-adik hari ini kelihatannya seperti ini. Besok ya. Tanggal 9, ting tong, bulannya berubah nggak? Berubah nggak bulannya kira-kira? Kelihatan nggak? Coba yang coret-coret dihapus dulu coba biar kelihatan bulannya sama teman-temannya yang lain. Iya. Yang ngehapus nanti diberikan doa paling baik. Ada ngapus gambarnya. Coba lihat. Sekarang kita lihat tanggal 10. Nah, terima kasih. Bentuk bulannya gimana bentuk bulannya? Berarti kan ada adik tanggal 10 bentuknya. Oh, berubah nggak? Berubah ya. Tanggal 10 ini tanggal 9. Tanggal 10-nya tanggal 10. Hilang bulannya. Hah? Tanggal 9. Kita select bulannya. Ya. Tanggal 10 bulannya menjadi seperti apa? Seperti hilang. Kenapa hilang? Karena posisinya berpindah tempat menjadi lebih tinggi lagi. Di mana? Di bawah. Ini bulannya belum terbit. Ya. Jadi di jam yang sama, bulannya belum terbit. Kelihatan kan adik-adik kan? Ini nunggu di bawah bulannya. Masih ketutupan sama rumah. Ya kan? Ya. Nanti bulannya akan baru terbit jam berapa coba? Akan terbit setelah jam
Berapa, ada yang tahu nggak? Ayo. Jadi ini kalau misalkan, aduh ini ketutupan apa ya ini ya? Sebentar. Bentar. Ah, ini ketutupan tombol. Ya, kita gerakkan bulannya naik ke atas tuh, Nih, lihat bulannya nih. naik. Teman-teman Kelihatan yang kan? kalian lihat ini adalah animasi Tuh. pergerakan langit ya, Pak Hendro ya. Iya, jadi benda-benda langit semuanya bergerak, tidak ada yang diam. Sebetulnya yang bergerak tuh apa? Langit atau bumi kira-kira? Nah, ada yang Teman-teman tahu nggak? Bumi ya, tuh udah ada yang jawab tuh. Bumi yang bergerak. Bergerak dari mana ke mana? Kita bisa lihat kalau bulan terbit di timur, terbenam di barat, Ya. berarti buminya berputar dari barat ke arah timur. Kebalikannya Ya, ya. Ini seolah-olah terlihat seperti langit yang bergerak, teman-teman. Iya, betul. Tapi sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi. Tahu nggak gerak bumi itu disebut apa? Bumi berputar namanya bumi yang berotasi. Yang menjadikan pula bumi menjadi ada siang dan malamnya ya. Iya. Nah, ini kelihatan kan Adik-adik? Sekarang coba kita perhatikan kalau misalkan sekarang kita melihat lebih jauh, bulannya akan terbenam di sebelah barat. Semua benda langit terbenam di sebelah barat. Tuh. Tapi perhatikan, semakin turun, langitnya makin terang. Iya, jadi siang hari. Jadi siang hari pun kita bisa melihat bulan, tapi tidak terlihat menarik. Kenapa? Karena langitnya menjadi terang. Jadi semua benda langit bergerak, begitu juga dengan bulan. Dan bulan, nah bulannya ini, dia bisa kelihatan malam ataupun siang. Ya, kenapa malam lebih terlihatan? Karena pada malam hari, bulan itu berteman dengan langit yang gelap. Ya. Jadi kita bisa lihat adik-adik. Ya. Jadi kalau siang itu cahayanya kalah dengan matahari, gitu ya. Kalau malam karena gelap, bulannya muncul sendiri tuh, muncul sendiri paling terang. Besok pagi habis sahur ya, adik-adik keluar, coba lihat. Kelihatan bulannya di sebelah barat. Ya. Sahur kalian jam berapa? Jam 4 ya? Jam 3 sampai jam 4 gitu ya, sampai setengah 5. Nanti coba sebelum makan sahur, keluar rumah, lihat bulannya yang sekarang ada di timur, sudah berpindah tempat ke sebelah barat. Iya. Oke. Kanebula. Ya. Saya menuju ke teropong ya. Boleh? Teman-teman kita berdoa yuk, semoga langit di Lembang cerah ya Allah. Aku pengen lihat banget bulan dari dekat. Penasaran gak sih bulan dari dekat itu kalau kelihatannya kayak gimana? Apakah di sana ada warung makan? Atau di sana ada tempat bermain? Enggak ya? Atau ya enggak di bulan itu ada tempat bermain bagi kita? Kan enggak ya kita bisa bikin di sana? Teman-teman tahu nggak pernah ada manusia yang bisa mendarat di bulan? Ada yang tahu? Ada yang tahu manusia pernah mendarat di bulan itu siapa? Yang tahu jawab di chat ya. Nah, kita sama-sama lihat. Ini kita akan kamera akan menuju ke tempat di mana Pak Hendro itu melihat. Adik. Nah,
sekarang kita lihat ya. Ada udah lihat kubahnya ini? Kubahnya akan kita putar, Kak. Oke. Ya. 1, berhitung ya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Nih kayak apa ya? Kayak tank baja. Nah, yang siap nembak nih. Subhanallah. Adik-adik lihat ini. Wah, berputar. Setelah berputar, kita akan coba buka teleskopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke. Kita akan masuk ke dalam. Kira-kira apa nih yang mau dilakukan Pak Hendro ya? Ya, Oke. ini teropongnya kita gerakkan ke atas dulu. Oke. Wah, adik-adik ini perangkatnya luar biasa nih, canggih banget adik-adik. Ini adik-adik harus bisa nih nanti buat yang seperti ini nih. Ini luar biasa canggihnya. Ini gerakannya pakai apa nih, Pak? Nggak ada suaranya nih, Pak, gerakannya. Iya, ini menggunakan motor. Kita menyebutnya sebagai direct drive mount. Jadi dia tidak terdengar ada perputaran motornya karena di sini menggunakan magnet penggerakannya ya. Nah, adik-adik ini ada 2 teropong. Teropongnya kita arahkan ke lubang tempat tempat bintang-bintang nanti bisa dilihat dari sini. Jadi nanti dia terlihat dari sana gitu, Kak. Tapi sekarang sayang mendung ya. Iya, Mendung adik-adik. sekali. Hari ini Allah menakdirkan di Bandung lagi mendung sekali. Nggak Iya. ada bintang satu pun terlihat di sini ya. Iya. Nah, seperti ini. Adik, bisa dilihat nggak di komputer di sini? Kelihatan? Kelihatan Pak Hendro. Ada apa nih Pak? Ah. Bulat-bulat gini Pak. Ini namanya peta langit. Jadi di sini di peta langit ini kita bisa lihat semua bintang-bintang yang malam ini bisa diamati dari kita di sini di Lembang. Kita ada M96, M65. Itu nama bintang ya Pak Hendro ya? Nah, yang ada MM-nya ini merupakan objek yang berada di katalog Measure. Jadi di katalog itu isinya kumpulan bintang, nebula, galaksi seperti itu. Jadi posisi benda-benda langit semuanya sudah didata dengan baik di dalam program di sini. Ya, ini ada bintang namanya Izar, ada bintang namanya Arcturus, ada bintang namanya Spica. Ya, dan ini bulan kita di sini sekarang. Nah, sekarang teropongnya belum mengarah ke bulan. Kita tinggal arahkan ke bulan. Bagaimana caranya? Kalau di sini tinggal kita pilih bulannya, klik bulannya, klik. Nah, nanti kita lihat, kita tinggal perintahkan bulannya bergerak. Kita lihat teropongnya. Awas, hati-hati Kak, teropongnya akan bergerak. Canggih sekali. 3, 2, 1, klik, bergerak. Hati-hati nih, hati-hati. Iya, jadi teropongnya ini bergeraknya cukup kencang sekali dan dia bisa mengikuti gerak satelit loh Kak. Jadi satelit yang mengorbit bumi kita itu bisa kita pointing sama teropong ini. Ya, nah karena posisi bulan di sana, maka kita gerakkan juga kubahnya untuk mengikuti posisi ujungnya teropong. Kita gerakan ya Kak ya. Kita gerakan ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Der. Dia bergerak. Bergerak. Subhanallah. Ini buatan sendiri loh Kak. Kubahnya ini. Jadi diproduksi di kubahnya di Manoong. Ya. Nah. Oke, seperti itu. Baik. Walaupun mendung, kita mau coba ya, Pak Hendro ya? Iya. Atau gimana, Pak? Kita mau coba juga.
Wah, Jadi kalau posisi Kak Andri di sini sekarang teman-teman adik-adik, ini sebetulnya tidak terlihat apa-apa karena mungkin mendung dan awannya sangat tebal gitu ya. Jadi sebetulnya tidak bisa melihat apapun nih di sini, tapi kita coba lihat dengan mata teleskop. Kira-kira iya. apa yang bisa kita lihat walaupun posisinya sekarang sedang Nah, mendung. ini sudah kita arahkan, kameranya juga sudah kita nyalakan. Tapi kita lihat di sini hitam semuanya karena tidak ada objeknya, Kak. Ini objeknya tidak Oh. ada ya. Jadi kita objeknya nggak ada, tidak terlihat dengan baik. Nah, ini sudah kita atur. Ya, tuh ya kelihatan mendung kan? Bulannya tidak kelihatan sama sekali di sini. Kalau ada bulannya, dia akan langsung terlihat di sini. Ya, Sayang sekali adik-adik ya. Hari ini Nah. memang di kondisi di Bandung sedang mendung, tapi kita akan coba Pak Hendro, mungkin ada ada simulasi mungkin ya, ataupun apapun itu kita akan coba tunjukkan ke adik-adik tentang bulan itu seperti apa. Coba. ya. Ini foto bulan, rekaman bulan yang kemarin. Hari kemarin, Kakak. Hari kemarin. Iya, ini seperti ini. Subhanallah. Nah, ini bagusnya saya share saja ya, Kak ya. Boleh, nanti kita share ya di grup ya. Kak. Ini hari kemarin, Pak Hendro ya? Iya, kemarin. Kemarin tadi pagi subuh. Oh, ini Ini kelihatan kawahnya. adik-adik lihat nih kawahnya sangat luar biasa nih. Ya, kawahnya kelihatan. Kita rekam. Ya, ini kawahnya namanya Mare Crisium. Oh. Nah, jadi kalau di bulan posisinya kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini foto juga tadi pagi. Nah, Ini langsung live di Manoong ya fotonya, iya, Pak Hendro ya? fotonya itu. Jadi yang luar tadi itu biasa. ini yang kita lihat. Nah, ini area sini yang kita lihat ya. Itu Mare Crisium. Nah, ini hasil pemotretan kita, fotonya bulan semuanya, Kakak. Tuh, ya ini fotonya tuh bulan semuanya. Bulan. Nah, ini kalau foto bulan di foto seperti ini. Tuh, ya kan? Oke. Kayak apa ya kalau adik-adik lihat bulan ini? Mungkin bisa dibayangkan ini kayak apa ya? Coba ketik kira-kira kalau menurut adik-adik nih bulan ini kayak apa ya? Permukaan bulan ini kira-kira seperti apa coba? Ini kayak huruf C ya kalau gini ya. Terus bisa kayak apa lagi ya? Bisa dihayalkan nggak kalau misalkan ini binatang apa yang di laut? Ya. Ada yang Iya, nyebut seperti kayak ini, jeruk punya katanya. mata dua. Kayak Terus tanah, di sini kayak ada gurun pasir. capitnya mungkin gitu kan? Nah, kira-kira jadi binatang apa ya? Nih kayak kura-kura katanya Pak Hendro, Kayak kura-kura, ya. kayak ikan katanya. Ya, bisa juga kayak ikan. Ikan berarti di sini dari sisi sini ini depannya ikan, belakang ini ekor ikan. Wah, hebat adik-adik ini bisa membuat gambaran yang beragam, ya. Nah, kalau di budaya Sunda itu kita mengenal istilahnya Nini Anteh. Nini Anteh itu seorang nenek yang sedang memangku kucing. Ada yang bisa menghayalkan nggak di sini ada nenek memangku kucing? Ada nggak kira-kira? Nah, coba dihayalkan ada nenek memangku kucing nggak ya di sini ya? Nah, sekarang ditunjukkan ya. Coba digambarkan, dihayalkan. Ini bagian kepala. Ya, berarti ini adalah bagian ikat rambut di belakang, kondi. Ya, adik-adik ya. Jadi ini kepala, ini hidung, ini dagu. Ya kan? Nah, ini sedang menunduk, duduk, gitu kan? Memangku seekor kucing, ini kucingnya. Ini mata kucing. Ya, nah ini ekor kucingnya. Jadi ini hayalan Nini Anteh kalau di dalam cerita masyarakat Sunda. Di tempat lain ada namanya berbeda lagi gitu ya. Nah,
beragam berbeda daerah biasanya punya kekayaan hasanah tentang budaya langit yang berbeda. Oke, ada bisa Kak? Kalau di tempat lain, negara lain, ada yang juga beda. Oh enggak, ada yang mirip kelinci katanya gitu. Jadi beragam modelnya. Ada yang bilang, ada yang mirip buaya, ada juga. Ya. Ini ada yang nyebut kayak lagi atahiyat katanya Pak Hendro. Iya, betul. Iya, ya lagi duduk tahiyat ya. Iya. Wah hebat ini, hayalannya luar biasa adik-adik ini. Jadi imajinasi itu yang nanti menghantarkan kita menjadi semakin maju ya, karena kalau kita tidak berimajinasi ya kita akan kurang bisa lari dengan cepat untuk mencapai kemajuan. Oke. Baik, adik-adik seru nggak nih? No, bulan walaupun sebetulnya tidak terlihat bulannya karena di posisi di Bandung saat ini mendung, tapi ternyata Pak Hendro sudah pernah live juga kemarin. Coba-coba ya. Jadi luar biasa, alhamdulillah. Jadi adik-adik juga bisa lihat nih fenomena dan bentuk bulan. Mungkin biasa lihat dari kejauhan, sekarang adik-adik bisa lihat bulan itu seperti apa dari deket gitu ya. Tadi ada juga kerodok-kerodoknya ya. Ya. Biasa. Baik, apalagi nih Pak Hendro yang bisa dibagi buat adik-adik semua nih Pak Hendro nih. Nah, adik-adik, ini ada namanya atlas bulan. Ya, adik-adik tahu kan atlas? Atlas apa coba atlas? Biasanya disebut sebagai atlas bumi kan ya? Iya, atlas bumi itu menggambarkan posisi daratan, lautan, terus ada kota-kota seperti itu kan? Nah, bulan juga ada atlasnya, planet Mars juga ada atlasnya, ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat. Di sini adalah gambaran langit bulan hari ini, harusnya nanti terlihat akan seperti ini. Nah, di sini ada namanya yang hitam-hitam, bagian bulan yang gelap ini kita menyebutnya sebagai mare. Mare, kenapa disebut mare? Karena dulu mare itu artinya laut. Karena dulu orang mengira gitu ya, di Mars itu di bulan itu ada laut. Ya, yang gelap itu dianggap laut. Ternyata itu bukan laut ya. Makanya sampai sekarang namanya masih sebagai mare. Dan di sini ada Mare Tranquilitas ini merupakan mare tempat pendaratan pesawat ke bulan waktu itu. Ayun, ada yang tahu nggak namanya apa? Kita kuisin aja kali Kak ya, nanti Kak ya. Boleh. Ya. Ada yang tahu adik-adik semua? Silakan di chat ya. Nanti akan ada door prize. Iya. Pesawat apa yang pertama kali mendarat di situ ya? Oh, ada yang jawab nih. Elvin Apollo 11 katanya Pak Hendro. Iya, betul sekali. Iya. Apollo 11. Oke, catat ya Kak ya, dapat hadiah nanti Kak ya. Mohon dicatat ya teman-teman panitia ya. Apollo 11 tadi Elvin yang pertama kali menjawab. Ya. Nah, ini terus di sini ada yang putih yang paling terang. Biasanya kalau kita lihat bulan itu namanya adanya kawah Kopernikus. Ya. Nah, ini namanya kawah Kopernikus. Kawah Kopernikus itu saya perbesar lagi Kak. Nah, kawah Kopernikus itu besarnya itu mencapai 93 km. Wow, gede sekali ya. Kota Iya. Bandung berapa besar nih Pak Hendro? Iya, lebih besar Lebih besar ini ya dari kota Iya. Bandung ya. Karena kalau ini 93 km itu hampir dari Lembang sampai ke Jakarta kali ya Kak ya. Oh. Jadi sangat besar sekali di sini diameternya di sini. Jadi kelihatan kecil. Kenapa kelihatan kecil? Padahal ukurannya besar. Karena bulan sangat jauh. Gitu ya. Sangat jauh, jaraknya bisa mencapai 300.000 kilometer. Ya, jadi cukup jauh jaraknya bulan dari bumi kita. Nah, terus di sini juga ada yang ini saya perbesar lagi Kak ya, bulannya biar kelihatan. Oh, ini udah maksimal. Nah, di sini ada daerah-daerah yang sempat bikin heboh. Wah, itu bekas belahan bulan. Nah, gitu ya. Nah, ini di sini nih katanya bekas belahan bulan. Ternyata ini bukan bekas belahan bulan,
panjangnya hanya sekitar 7 kilometer. Ya, jadi tidak terlalu panjang gitu kan. Jadi ini bukan merupakan bekas pembelahan bulan yang katanya pernah rame, iya, jadi berbeda. Nah, terus di kawah bulan, di permukaan bulan ini ada nama-nama nih, Hipparchus, Reymor, gitu kan. Ini semuanya adalah nama-nama ilmuwan yang sudah memberikan penemuan yang sangat-sangat penting sehingga nama-nama mereka dituliskan di permukaan bulan. Jadi kalau di astronomi, kalau misalkan menemukan sesuatu yang baru, terkadang juga diberi nama oleh penemunya. Kalau misalkan nanti ada yang menemukan komet misalkan ya, maka nama adik-adik akan dijadikan nama komet. Makanya kita mengenal ada namanya komet Shoemaker-Levy, ya kan? Ada komet Halley, itu adalah nama-nama penemunya, ya. Nah, jadi banyak sekali hal yang bisa ditemukan oleh adik-adik nanti, ya. Sekarang adik-adik belajar yang rajin agar nanti adik-adik menjadi seorang astronom handal dari Indonesia, menjadi astronot handal dari Indonesia, ya. Menjadi penerbang keluar angkasa, ya. Amin. Alhamdulillah, luar biasa sekali nih Pak Hendro nih. Anak-anak jadi tahu nih gimana bentuk bulan, mengenal bulan. Dan tadi adik-adik kalau kita buka produk SDI, ada produk Ratu, itu menyebutkan bahwa pernah terjadi karena atas izin Allah, Rasulullah SAW mengabulkan permintaan orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu ingin dibuktikan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan pada waktu itu Rasulullah atas izin Allah membelah bulan, dan sampai saat ini masih belum bisa dibuktikan oleh penemuan-penemuan. Dan ini tugas teman-teman ya, adik-adik semua ya. Iya, jadi semoga nanti ada yang bisa membuktikan itu menjadi yang luar biasa. Iya. Karena kita harus yakin dan meyakini bahwa itu memang benar-benar terjadi dan pernah terjadi. Diabadikan juga dalam Al-Quran gitu Pak Hendro ya. Iya. Oke. Jadi masih banyak hal yang belum ditemukan, itu menjadi misteri, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita ungkap satu persatu, ya. Itu. Nah, adik-adik, ini kalau nanti besok itu berubah menjadi tanggal 9, bentuk bulannya semakin kecil. Tanggal 10 berikutnya semakin kecil lagi, ya. Terlihat? Ini saya perbesar lagi. Bulannya lama-lama kelihatan semakin berkurang ukurannya. Tanggal 11 berkurang. Tanggal 12 berkurang. Tanggal 13 berkurang menjadi ukuran setengah lingkaran. Ya, tanggal 13. Nah, ya. Ketika bulan berbentuk setengah ini, kita menyebutnya sebagai kuartil akhir. Berarti seminggu lagi kemungkinan bulan ini wajahnya akan habis, ya. Jadi kalau kita hitung tanggal 13 menjadi tanggal berapa 7 hari lagi? Tanggal 20. Jadi kalau misalnya kita lihat 13, 14 berkurang. 15 semakin tipis. 16 lebih tipis lagi. 17 semakin tipis lagi. 18 ganti lagi. 19 semakin kecil, 20 habis. Ya, habis berpindah ke arah sini tuh. Ya, berpindah karena tanggal 20 nanti akan ada apa? Masih ingat? Ada gerhana matahari, ya. Jangan lupa lihatnya harus pakai kacamata matahari. Tidak boleh melihat langsung, kita tidak akan bisa lihat. Ya, jadi nanti tanggal 20 gerhana, tanggal 21 itu puasa terakhir, tanggal 22 kita akan mulai lebaran tanggal 1 Syawal. Ya, adik-adik ya. Gitu. Pak Hendro, mungkin ada yang penasaran ya, mungkin ada yang penasaran. Anak-anak pengen tahu nih penanggalan ataupun mungkin pengen tahu hilal.
seperti apa nih penampakan hilal yang apa menentukan awal bulan Hijriah, Pak Iya, Hendro? oke, baik. Jadi hilal itu merupakan sabit tipis, ya. Sabit tipis pertama yang bisa dilihat. Jadi yang mana? Yang di sini. Nah, sangat tipis sekali. Ini merupakan sabit yang pertama bisa dilihat nanti tanggal 21 April perkiraan bisa dilihat. Artinya kalau 21 April dilihat, kita besok malam itu juga kita bisa menggemakan dan takbiran. Takbir ya, Iya. udah masuk Syawal berarti Sudah, ya. betul. 21 Maghrib. Yeah. Oke, Ya. alhamdulillah. Kita akan kembali lagi ke ruangan, Boleh, Pak Hendro, baik. karena anak-anak sudah, insya Allah sudah tadi sudah banyak melihat Iya. banyak informasi yang didapat Baik, tentang baik. bulan. Iya. Kita akan kembali ke ruangan utama, karena insya Allah nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan tentu ada hadiah-hadiah yang ingin diinformasikan buat adik-adik yang tadi sudah mengikuti challenge-nya. Baik, Ya. mari kita kembali ke ruang utama. Baik. Terima kasih Pak Hendro. Sama-sama. Oke, seru nggak adik-adik? Nah, ternyata seperti itu ya penampakan dari bulan. Dan adik-adik juga sudah tahu tadi. Adik-adik sudah tahu seperti apa tadi hilal itu ya. Nah ini teleskop yang dipunyai oleh Imah Noong. Luar biasa ya. Ini canggih banget nih. Dan nanti harus jadi PR nih buat adik-adik bahwa nanti ilmuwan-ilmuwan adik-adik semua yang akan menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat. Oke, mari kita kembali ke Kak Nebula. Assalamualaikum Kak Nebula. Kita sudah menoong bulan tadi Kak, walaupun kelihatan mendung, tapi alhamdulillah ternyata ada beberapa video-video atau foto-foto yang kemarin sudah direkam karena antisipasi apabila memang hujan. Dan juga tadi kita melihat ada penampakan dari bulan itu sendiri. Dan adik-adik tadi mengetahui apa itu hilal ya. Bagaimana nanti adik-adik tahu bahwa hari ini penanggalan masuk ke bulan baru. Gitu kan Nebula, mangga. Adik-adik selamat ya, tadi kalian sudah bisa sampai ke bulan ya. Walaupun yang teman-teman tadi lihat itu bukan penampakan langsung ya, tapi dilihat dari teleskop tadi subuh, tadi sahur. Ini penampakannya mungkin nanti bisa dilihat ini sama tim kami. Ada contoh foto yang didapat dari sahur tadi pagi. Kita lihatin sama-sama di layar. Dan kita sama-sama bisa liatin menikmati bagaimana bentuknya bulan itu sangat indah sekali. Nah, adik-adik tambahan ya yang harus diketahui tentang bulan. Jadi selama ini adik-adik hanya melihat sisi bulan yang sama. Dari mulai adik-adik zaman dulu dari zaman dulu kita manusia hanya bisa melihat satu sisi bulan yang sama terus-menerus. Padahal bulan itu kan bulat ya. Bulan itu bulat ya. Tapi kenapa kita hanya bisa melihat satu titik yang sama? Padahal bulan itu berotasi, bumi juga berotasi. Nah, ada yang tahu nggak jawabannya kenapa? Karena perputarannya bulan itu presisi dengan perputarannya bumi. Jadi kita jadi sama-sama muter dan muternya presisi, masya Allah qadarullah, sehingga mengakibatkan kita hanya bisa melihat satu sisi saja dari bulan. Jadi sebenarnya ada sisi bulan yang lain yang kita belum bisa lihat kalau kita lihat dari bumi. Tapi saja bagaimana sih bentuk the other side of the moon, namanya sisi lain dari bulan itu sudah bisa kok. Kita sudah bisa lihat, sudah ada yang menangkap itu dengan proyek-proyek dari NASA. Teman-teman bisa lihat ya, nanti googling bagaimana bentuk atau wajah bulan dari sisi lainnya. Yang kita manusia di bumi tanpa bantuan alat, kita nggak bisa lihat langsung ke sisi bulan yang di belakangnya. Gitu. Apalagi ya tentang bulan? Oh ini, tahu nggak jarak bulan dari bumi ke bulan? Berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa ya? Bentar,
385.000 kilometer. Dulu Apollo 11 ke sana itu sekitar 3 hari kurang. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ke sana dengan teknologi zaman dulu ya, belum secepat sekarang, jarak 385.000 itu 385.000 kilometer itu ditempuh dengan jarak tempuh 3 hari. Teman-teman tinggal naik pesawat, nunggu 3 hari nyampe ke bulan. Nah, tahun depan akan ada yang menarik. Akan ada misi manusia pergi ke bulan lagi. Hahaha. Dari sini teman-teman ada yang mau ke bulan nggak sih? Ada nyobain nggak? Seru tahu ke bulan. Nah, turun ke bulan, kita bisa cobain tuh gravitasi bulan itu lebih ringan, lebih tipis lebih kecil daripada bumi. Jadi bayangkan kita bisa loncat-loncat, tapi lebih tinggi daripada di bumi. Seru ya? Itu dia tentang bulan, masya Allah. Yang tahu nggak bulan itu di Al-Quran di surat apa? Yang tahu silakan cak. Jawabannya adalah Al-Qamar, betul sekali. Yes. Gitu. Kak Andri? Iya, Nah. Kak Nebula. Wah, alhamdulillah, luar biasa nih. Saatnya kita akan ke teman-teman dulu, ke adik-adik. Mungkin dari tadi yang diinformasikan Pak Hendro dan Kak Nebula pasti ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ingin diketahui ya. Pasti udah ada yang ngacung tuh Kang. Oke, kita akan coba open mic dulu ya. Ini ada Elvin. Kak Elvin, mau tanya ke Kak Nebula atau ke Pak Hendro? Barangkali. Ataupun ini yang tadi gitu ya. Oke, baik. Yang mau tanya silakan Raisen. Silakan Raisen yang ingin bertanya secara langsung ke Kak Nebula. Tadi seputar dengan bulan. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan mungkin dari chat Kak ya, sebelum ada yang mau bertanya. Keren banget ada yang bikin emoticon. Oh iya betul. Oke, coba ke atas Kak, ada yang bertanya tidak ya tadi ya pas penjelasan Elvin. Baik Elvin, Kak Elvin. Silakan mau bertanya langsung Kak Elvin. Silakan open mic. Halo, assalamualaikum Soleh. Udah. Halo, coba apa yang mau ditanyakan ke Kak Nebula atau ke Pak Hendro? Kak Nebula. Kak Nebula. Kak bisa lihat Lailatul Qadar dari bulan nggak? Oh, pertanyaannya. Oke, terima kasih Kelvin sudah nanya pertanyaan yang susah buat Kak Nebula. Pertanyaan filosofi semua ya. Silahkan Kak, bisa dijawab Kak. Malam Lailatul Qadar itu sepengetahuan Nebula Gates itu rahasia ya Kak Andri ya. Iya betul. Saya nggak tahu tuh kapan waktunya, yang jelas diceritakan bahwa di malam-malam ganjil di bulan Ramadan gitu ya. Nah, apakah malam Lailatul Qadar bisa dilihat secara visual? Nah, ini mungkin aku juga harus tanya Pak. Mengenai ini. Baik, kita panggil Pak Hendro. Nih ada pertanyaan luar biasa nih. Banget Kak Elvin. Luar biasa ini pertanyaannya. Kak Elvin dapat voucher Rp25.000. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya, tapi tanda-tanda itu tentu yang disebutkan tanda-tanda dari bumi di sini. Kalau dari bulan kita tidak bisa melihat, ya kita tidak bisa merasakan di bulan. Nah, tapi kita manusia sedang mencoba, nanti ada ekspedisi ke bulan itu juga harapannya nanti bisa jadi di sana ada koloni-koloni lagi ya. Nah, atau mungkin nanti ke planet Mars ya. Nah, itu juga masih akan diusahakan untuk dibuat koloni-koloni seperti itu. Tapi itu kapan? Wah, nggak tahu kita itu terjadinya ya. Adik-adik nanti ya, semoga siapa tahu nanti adik-adik ada yang jadi salah satu dari
koloni manusia di luar angkasa. Wah, seperti itu. Jadi kelak bumi ini akan ditinggalkan oleh manusia ya ketika bumi ini sudah tua, sudah banyak polusi dan lain-lain. Waktunya manusia meninggalkan bumi dan pergi mencari rumah lain selain bumi, teman-teman. Iya, tapi tidak mudah itu ya adik-adik ya. Betul Makanya banget. kita harus merawat bumi kita ya. Buminya harus dirawat dengan cara apa? Ayo dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air secukupnya ya, dan banyak hal lagi yang kita menghindari kemubaziran ya adik-adik ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Tuhan, itu ada enggak ya, Kak? Aku mau jawab. Ya, silakan Kak. Jadi sebenarnya alien itu belum bisa didefinisikan sebagai makhluk yang diakui dengan keilmuan adik-adik. Nah, tapi kemungkinannya tidak 0%, artinya mungkin saja ada. Tapi kita belum bisa nemuin itu. Decepticon Kak. Decepticon ya. Bayangkan di belakang bumi bulan yang hitam itu ada rumah gitu ya. Ada rumah, ada orangnya. Hai, bentuknya kayak cumi-cumi gitu ya. Menarik sekali. Kalian ini nggak penasaran nggak sih? Di luar sana tuh ada makhluk lain, makhluk cerdas lain selain manusia nggak sih? Tugasnya kalian untuk cari tahu. Makanya ada tuh satu kata quotes ya. Jangan pernah lelah melihat langit gitu. Karena tuh ada banyak kemungkinan pengetahuan yang belum kita ketahui, teman. Membaca langit. Gitu. Iya. Main ada tambahan? Iya juga. Adik-adik ingat nggak kalau sholat sehari berapa kali? Berapa kali? 5 kali, ya kan? Pertama adalah kita mulai dari subuh ya. Subuh. Kapan saat subuh? Subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar. Itu artinya kita harus tahu posisi matahari. Belajar apa itu? Astronomi, gitu kan? Terus saat zuhur. Kapan zuhur? Pada saat matahari berada di atas, ya. Bagaimana tahunya? Belajar astronomi lagi, ya kan? Terus kapan waktu sholat asar? Ketika bayangannya sama dengan bayangan benda. Bagaimana cara tahunya? Belajar astronomi lagi, ya. Jadi waktu sholat semuanya itu ditentukan oleh peredaran posisi matahari dilihat dari bumi. Ya. Jadi astronomi itu sebagai pembuka ya. Iya, jadi makanya banyak sekali di ayat itu tentang untuk melihat ke langit. Ya. Oke. Baik. Ini kita Pak Hendro, kita harus cari pertanyaan terakhir deh ya sebelum kita close ya. Karena Baik. ini sudah mulai masuk ke nanti kita mau umumin ini ya Kak Andri ya. Umumin Akan ada pemenang. Iya. Pemenang yang tadi ikutan challenge. Tapi sebelumnya ini mau satu lagi pertanyaan atau langsung saja? Boleh, Kak Nebula. Oke. Satu lagi pertanyaan silakan bisa disebutkan di chat. Oke, Sudah ada. nih bisa Kak. Izin bertanya ya Kak, kalau waktu di bulan sama tidak dengan waktu di bumi? Menarik banget. Waktu itu disebabkan oleh apa? Dilihat dari perputarannya ya, perputaran dari benda langit yang kita kendarai sekarang adalah itu bumi gitu ya. Nah, satu hari itu ada berapa jam? 24 jam. Dilihat dari satu kali putarannya bumi. Ya. Nah, kalau bulan apakah sama? Ada yang tahu? Satu hari bulan? Berapa jam ada yang tahu? Hendro tahu? Berputar satu kali. Berputar rotasi satu kali rotasi, Kak. Kita tahu rotasinya bulan itu sama dengan revolusinya. Jadi sama tuh. Jadi 27 hari. Iya, jadi 27 hari tuh. Itu baru dihitung satu hari di bulan. Makanya tadi kita tahu ya, wajahnya bulan itu sama karena satu kali putarannya itu 27 hari. Beda dengan waktu yang kita hitung di bumi. Nah, gitu jawabannya. Ini malah lebih lama di sana kalau ngomongin hari gitu. Itu mungkin dari pertanyaan terakhir ya. Oke. Ada lagi tambahan?
Oke, baik. Kayaknya cukup ya, Kak Nebula ya. Pak Hendro, terima kasih banyak atas semua ilmu dan informasi yang diberikan. Alhamdulillah. Tadi kita sudah banyak sekali menerima informasi, ilmu-ilmu yang sudah diberikan Kak Nebula dan Pak Hendro. Tentu ini bikin jadi lebih penasaran ya. Buat adik-adik semua, mohon maaf nih yang udah nanya, yang udah ngacung, tidak semua Kak Andri bisa satu-satu sebutkan ya, mohon maaf. Tapi insya Allah di lain hari mungkin Kak Nebula ya Pak Hendro ya. Ini Kak Andri nanti Iya. yang masih nanya, mention aja di akunnya Imanoong ya. Oke, bisa di-follow ya teman-teman ya. Di Bisa Instagram. di-follow juga akun Imanoong. Ada informasi-informasi kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Imanoong. Dan pertanyaannya silahkan komen di sana. Nanti kita akan jawab-jawabin ya. Oke. Baik, adik-adik semua, kita akan masuk ke informasi pemenang Yeay. challenge. Oke. Tadi sudah dipilihkan 3 terbaik oleh panitia. Semuanya baik ternyata. Tapi Keren. ada 3 terbaik yang sudah dipilih oleh panitia. Kira-kira bisa ditampilkan gak ya? Siapa saja namanya? Ataupun bisa di chat mungkin ya. Siapa saja yang pertama tadi? Juara yang pertama, yang paling terbaik. Gimana? Juara 3 dulu. Juara 3 dulu. Oke. Juara 3 dulu nih. Kita akan mulai dari juara 3. Tiga. Ada produk Ulul Azmi. Oke. Siapa nih pemenangnya? Kak Irfan. Bisa ditampilkan? Nih, siapa nih? Oke. Ada siapa ini ya? Kurang terbaca sama Kak Andri. Oke. Terima kasih. Wow, gambarnya luar biasa, hebat sekali. Terima kasih sudah ikut challenge-nya. Oke, juara 3 dapat board game Abi ya. Banget board game. Oke, sekarang juara ketiga. Kedua. Ini udah kayaknya udah lelah kayak kan bulan. Iya, ini dingin sekali di sini luar biasa nih. Oke, juara kedua. Silahkan ditampilkan. Jeng 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 jeng. Jering jeng jeng. Wow, ada Dede bayi ikut gambar. Siapa ini ya? Oh, di sini kurang jelas namanya. Tapi nanti akan diinformasikan oleh teman-teman panitia. Selamat dapat produk Ulul Azmi. Paket Ulul Azmi. Selamat. Oke, yang terakhir nih juara terbaik ya. Semuanya baik dan ini adalah yang terbaik. Baik. Boleh dibantu Kak Abah atau Kak Irfan? Siapa pemenangnya? Jeng 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 jeng. Satu, dua, Bismillahirrahmanirrahim. Pemenangnya adalah, woi, siapa ini? Matahari berambut. Selamat. Ini kurang jelas di sini ya namanya ya. Oh, ada video nih Kak. Ada video Pak Hendro, ada juga Kak Nebula. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat teman-teman yang sudah dapat hadiah. Ini juara pertama, juara terbaik dapat produk 24 Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Selamat. Oke, yang terakhir kami informasikan bahwa hari ini bagi teman-teman, bagi adik-adik yang ingin menambah koleksi dari produk-produk SDI. Tentu sangat bisa karena hari ini ada informasi spesial, promo spesial di hari ini sampai dengan tanggal 8 ya. Jadi ada promo berkah Ramadan. Jadi adik-adik nanti sampai tanggal 10 adik-adik nanti bisa memanfaatkan promo ini, promo berkah Ramadan ini luar biasa up to 45%. Jadi tadi yang ingin tahu tentang bulan ataupun tadi ingin tahu tentang gimana Rasulullah membelah bulan ada di produk-produk SDI insyaallah. Baik, itu saja Kak Nebula, Pak Hendro. Terima kasih banyak
atas ilmunya yang sangat luar biasa. Mungkin ada statement nih di akhir acara ini nih supaya anak-anak lebih semangat belajar. Dari Pak Hendro, silahkan terlebih dahulu. Baik adik-adik, terima kasih dan selamat buat para pemenang yang mendapatkan hadiah dari SDI. Ya, sekali lagi adik-adik jangan lelah-lelah, jangan ragu untuk selalu melihat lingkungan. Ya, banyak hal yang menarik dan selalu bertanya, kenapa daun warnanya hijau? Kenapa langit warnanya biru? Kenapa saat maghrib menjadi merah? Itu menjadi tanda-tanda yang sangat menarik untuk dikaji oleh adik-adik. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Hendro. Sekarang dari Kak Nebula. Sedih juga ya Kak Andri. Iya, nggak kerasa. Kita udahan nih ya, tapi jangan khawatir. Insya Allah kita ketemu lagi ya di lain waktu teman-teman. Dan aku doain teman-teman semua mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam belajar, dalam meraih mimpinya ya. Tapi tentu saja upayakan dengan doa dan usaha gitu. Sampai jumpa di lain waktu ya, nanti sama Nebula lagi. Oke, baik, terima kasih Kak Nebula, Pak Hendro yang sudah membersamai ini dari hari ini. Kita buka bersama, kita tarawih bersama, sangat luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik semua juga sama ya, seru dan pasti ingin tahu lebih lanjut. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya untuk bisa ikut sampai malam seperti ini. Kami atas nama kru dari SDI dan kru dari Manoong mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang dalam hal penyajian acara ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah dan doa kabar majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Selamat pada para pemenang.